Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentunya sahabat podcast Kodim 1507 Samlaki Duan Lolat. Saya Letu CPL Koa Tinceluan Mase. Sangat bangga sekali bisa hadir pada acara podcast saat ini, di mana kita akan membahas bagaimana dan seperti apakah persyaratan menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk membahas tema di saat ini, bersama saya telah hadir Letnan Kolonel Kavaleri Kiswanto Yuda Kurniawan yang merupakan Komandan Kodim 1507 Somlaki. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Komandan izin apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Somlaki panas kah, Komandan, atau? Somlaki sekarang lagi panas, Ibu. Siap, Komandan izin. Komandan izin, tema kita di siang hari ini yaitu pengrekrutan tentang calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Mungkin kami langsung saja, Komandan, untuk ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Di antaranya persyaratan apa saja yang akan dipersiapkan oleh para prajurit TNI Angkatan Darat yang mau mendaftarkan diri saat ini? Ya, pertama terima kasih Bu Tince. Kami diundang dalam rangka podcast ya untuk pemberitahuan tentang rekrutmen yang ada di tahun 2025 ini. Ya. Yang seperti pertanyaan dari Ibu Tince, ya kami akan menyampaikan secara umum ya untuk perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat, yaitu baik Bintara maupun Tamtama. Untuk di tahun 2025 ini, yaitu ada beberapa perubahan syarat. Nanti perlu kami sampaikan juga. Yang pertama, syarat utama yaitu untuk menjadi prajurit ini adalah yang jelas warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu beragama. Ya, beragama. Yang ketiga ya ini nanti adalah adanya yaitu harus memenuhi syarat administrasi. Ya, ini yang perlu saya sampaikan di awal, mungkin ada perubahan-perubahan berkaitan dengan administrasi ini, yaitu salah satunya berkaitan dengan tinggi badan, Bu. Ya, tinggi badan yang untuk Tamtama yang dulu adalah 163, untuk sekarang 158. Untuk yang Bintara tetap di 163. Yang berikutnya adalah untuk umur, Bu. Nah, ini umur ini diberikan kemudahan atau diberikan peluang lagi. Yang biasanya dulu umurnya 22 tahun, untuk sekarang mau Bintara maupun Tamtama adalah umurnya 24 tahun. Nah, ini peluang bagi adik-adik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mumpung masih ada umur, ada peluang, ada kesempatan, silakan. Yang mau mendaftar silakan. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah untuk perekrutan ini atau pendaftaran ini adalah dimulai tanggal 11 September dan diakhiri pendaftaran pada tanggal 9 Oktober. Nah, ini ada sekarang tanggal 29, ya kurang lebih ada 10 hari lagi. Silakan. Ini ada peluang yang umurnya 23 atau apa, silakan mendaftar. Nah, mendaftar ini adalah secara online ya. Baru kita ketahui secara online nanti yaitu di situ ada nanti validasi yaitu di Agendam. Nah, nanti baru setelah itu akan mengikuti kegiatan tes selanjutnya. Nanti yang diatur dengan panitia pusat atau panitia penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Mungkin itu yang kami sampaikan awal sesuai pertanyaan dari Ibu Tince. Silakan. Komandan. Oh, jadi untuk penerimaannya itu ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Tadi sudah Komandan bahas dua-duanya ya. Komandan mohon izin untuk pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025 ini apakah dipungut biaya atau gratis, Komandan? Nah, ini Bu, ini yang paling terpenting ini, Bu. Nah, saya sampaikan kepada adik-adik maupun masyarakat, orang tua dari adik-adik yang mau mendaftarkan prajurit atau calon prajurit TNI Angkatan Darat. Ini saya sampaikan di sini di podcast ini bukan 100% lagi, 1000% adalah gratis. Mantap. Sepeser pun tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan pendaftaran
rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, baik Bintara maupun Tamtama. Ya, saya ulangi lagi, tidak dipungut biaya atau yaitu gratis ya. Ya, kecuali ya mungkin biaya pribadi untuk sendiri, yaitu tadi mungkin untuk fotokopi, untuk persyaratan legalisir, fotokopi, SKCK dan lain sebagainya, itu ya itu kan untuk persyaratan pribadi. Nah, tapi yang jelas untuk persyaratan dalam pelaksanaan tesnya dari awal sampai akhir sampai dinyatakan lulus tidak dipungut biaya 1 peser pun, Bu, yaitu alias gratis ya, gitu, Bu. Izin Komandan, untuk pelaksanaan seleksi ini materi-materi apa saja Komandan yang harus mereka persiapkan? Artinya apa yang harus mereka lakukan ketika seleksi ini berjalan tuh, materi-materi apa sih yang akan mereka laksanakan gitu Komandan sebagai satu persyaratan? Oh ya, jadi untuk seleksi atau item pada saat tes yang seperti saya sampaikan di awal tadi, yaitu mungkin saya akan sampaikan secara umum. Jadi pertama adalah administrasi. Ya, administrasi ini meliputin apa aja sih? Ya, administrasi ini adalah meliputin yang pertama yaitu mungkin melengkapi tentang ya mungkin ijazah sekolah, SKCK, mungkin kelakuan baik dari Polres. Nah, itu berkaitan dengan domisili. Nah, itu secara umum, yaitu tentang administrasi mungkin seperti itu, yang nanti akan dicek atau diperiksa di agenda. Nah, setelah itu selesai nanti akan tahap berikutnya, yaitu kesehatan. Nah, di kesehatan ini, Bu, yang perlu kita utamakan, yang perlu kita selektif adalah di kesehatan ini. Karena bagi rekan-rekan atau adik-adik yang mau mendaftar, silakan bisa cek dulu kesehatan secara awal. Up dulu gitu. Nah, check up atau rekes awal. Jadi biar tahu kekurangannya apa. Contohnya mungkin dari gigi berlubang, bisa mumpung ada kesempatan ditambal dulu. Ya, yang ringan-ringan masih bisa dilakukan, segera dilakukan untuk perbaikan atau untuk menyempurnakan supaya tidak adanya kekurangan di dalam pelaksanaan tes seleksi kesehatan. Dan setelah seleksi kesehatan dinyatakan lulus, yaitu nanti ada tes berikutnya, yaitu adalah tes jasmani. Nah, di dalam tes jasmani ini ada 3 item, Bu. Yang pertama postur. Nah, postur ini ada meliputi adalah tinggi badan, berkaitan dengan berat badan. Nah, terus berikutnya adalah tes kesegaran jasmani. Nah, kesegaran jasmani ini adalah kesegaran A dan B, yaitu ada lari, pull up, sit up, salteran. Nah, berikutnya adalah ketangkasan. Ketangkasan ini renang. Nah, nanti renang syarat jadi di dalam tes kesegaran jasmani atau jasmani tersebut adalah 3 item tersebut. Nah, setelah itu dinyatakan lulus, nanti berikutnya tahap berikutnya yaitu litpes. Nah, di dalam litpes ini adalah penelitian personil. Nanti di situ ada wawancara, ada tes secara tertulis, yaitu mungkin garis besarnya adalah tentang ya kehidupan yang adik-adik di dalam situ dituangkan, dan nanti mungkin di situ akan dilihat hasilnya apakah terlibat pernah judi online, mungkin pernah asusila, mungkin berpaham yang tidak sepaham dengan NKRI. Nah, itu di litpes, Bu. Nah, nanti setelah itu dinyatakan lulus, nanti tahap berikutnya adalah yaitu di psikologi. Nah, psikologi ini juga harus dilatihkan, harus juga banyak kita melihat. Sekarang kan sudah banyak di medsos itu, Bu. Nah, psikologi masuk tentara gimana? Kan ada itu di medsos, mau di YouTube, mau di IG dan lain sebagainya, itu ada. Nah, di situ karena kenapa? Nah, psikologi adalah cukup buat dasar juga. Karena kita dan terutama apabila sudah kedinasan jadi prajurit, di situ psikologi itu bisa menentukan. Karena kita dibawa kerja yang cukup berat. Nah, itu di situ harus fisiologinya harus sesuai. Nah, jangan nanti fisiologi nggak masuk tentara setelah mungkin ada pekerjaan yang berat dan banyak kegiatan yang bertubi-tubi dan lain sebagainya. Nah, nanti pengaruhnya di situ lah, menghilang nanti, kelana yuda lah istilahnya, kabur dan lain sebagainya. Jadi psikologi ini cukup menentukan juga. Nah, setelah psikologi selesai, nanti mungkin tahap berikutnya adalah nanti sidang pantukir. Nah, sidang pantukir ini
Nanti dipimpin kalau di Kodam 15 ini adalah Bapak Panglima nanti yang memimpin, Bapak Pangdam. Nanti di situ akan dilihat. Ya syukur alhamdulillah kalau dinyatakan masuk sudah siap, dinyatakan kelulusan siap dan persiapan mengikuti pembukaan pendidikan baik yang Bintara maupun yang Tamtama. Seperti itu Bu, garis besarnya rangkaian mungkin biar adik-adik tahu atau masyarakat Kepulauan Tanimbar ini tahu ya seperti itulah. Ya. Komandan mohon izin untuk animo saat ini TNI Angkatan Darat kira-kira animonya banyak untuk tahun ini atau bagaimana? Betul Bu. Jadi untuk animo untuk tahun 2025 ini perlu saya sampaikan dengan adanya pengembangan satuan yang ada di TNI Angkatan Darat, khususnya di TNI Angkatan Darat ini ada pembentukan beberapa batalion teritorial pembangunan ya. Jadi animonya cukup besar Bu. Makanya saya sampaikan ini kepada adik-adik Kepulauan Tanimbar maupun orang tua, silakan diarahkan untuk putra-putranya atau putrinya silakan untuk mendaftar di calon prajurit TNI Angkatan Darat. Mumpung ada waktu, ini adalah tanggal 29 sekarang ya. Nah, tanggal 9 Oktober adalah penutupan. Segera silakan, mumpung saya sampaikan tadi di awal ada perpanjangan umur sampai 24 tahun. Jadi mumpung masih ada waktu, kesempatan, peluang, silakan. Nah, kami tambahkan Bu, ini kami di Kodim ya, bagi tadi rekan-rekan atau adik-adik semua yang mau mendaftar dan butuh informasi dan mungkin arahan lah bahasanya, silakan datang ke Kodim. Ya, nanti mungkin kita bisa bantu mengarahkan dalam artian apa? Ya, kalau mau tes kesehatan apa yang disiapkan, mau tes semapta atau kesegaran jasmani apa. Nah, nanti berkaitan dengan itu. Kita setiap sore saya lihat di Kodim juga sudah banyak pembinaan dari adik-adik sekalian. Sudah banyak. Nah, itu yang bagus. Dan mungkin yang adik-adik yang mau bergabung, silakan sore ke Kodim. Mungkin bergabung bisa ikut latihan lari. Mungkin diarahkan mana yang benar, cara push up yang benar, sit up yang benar, pull up yang benar. Karena tidak semua item itu hanya dilaksanakan aja. Tetap harus ada yang benarnya, Bu. Ya. Jadi mungkin bagi adik-adik, rekan-rekan, silakan yang mau datang ke Kodim untuk konsultasi lah bahasanya atau mungkin ikut pembinaan, silakan. Kami Kodim membuka lebar, silakan bagi adik-adik yang ada di Kepulauan Tanimbar, silakan datang. Seperti itu Bu. Izin Komandan mungkin satu lagi. Tadi Komandan menyampaikan bahwa selama pendaftaran menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak ada pungutan, artinya gratis. Bagaimana tindakan satuan, khususnya Kodim, ketika ada oknum TNI yang menyalahgunakan momen ini, Komandan? Mungkin sebagai calo dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada sanksi dari satuan, Komandan? Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Di dalam podcast ini kami sampaikan, ya bagi adik-adik maupun orang tua yang khususnya ya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apabila ini ada oknum TNI apapun itu dan oknum masyarakat yang mungkin menawarkan jasa, mungkin supaya bisa masuk harus bayar sekian, supaya bisa lulus dan lolos sampai pendidikan sekian. Nah, saya sampaikan di sini itu semuanya tidak benar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk masuk prajurit TNI Angkatan Darat itu 0 rupiah atau gratis. Jadi kalau ada orang oknum yang mengatasnamakan bisa begina begitu tadi, itu adalah semuanya tidak benar. Perlu diyakini apabila adik-adik sekalian atau anak-anak dari orang tua nanti yang masuk itu adalah murni 100% keberhasilan anak tersebut. Ya, jadi saya ulangi lagi, apabila nanti adik-adik ada yang keterima dan masuk dan mengikuti pendidikan, itu adalah murni kemampuan dan kerja keras adik-adik semua sudah sesuai dengan syarat yang ada. Jadi tidak ada yang mengaku oh itu gara-gara saya makanya harus bayar sekian, tidak ada. Nah, ini saya sampaikan juga dari tim pusat juga,
sudah menyampaikan apabila ada dari masyarakat atau oknum yang mengatasnamakan atau bisa menjanjikan sesuatu itu pun silakan laporkan. Apabila ada yang tidak benar di dalam proses seleksi, silakan sampaikan. Di panitia pusat sudah menyampaikan ada nomor telepon yang bisa dihubungin atau nomor pengaduan. Enggak, ini kami sampaikan di sini, nanti mungkin di podcast ini akan disampaikan di bawah ya, ditulis. Jadi untuk nomor pengaduan tersebut adalah 081 3105 0074 ya. Kami ulangi, nomor pengaduannya adalah 081 3105 0074 ya. Nomor pengaduan ini adalah online. Jadi sudah langsung panitia pusat. Jadi bagi nanti adik-adik atau orang tua masyarakat yang ada mungkin ada informasi yang ada yang bermain dan lain sebagainya, silakan disampaikan ke nomor pengaduan tersebut. Tapi kalau ada mungkin yang perlu disampaikan ke Kodim, silakan. Kami juga menerima. Apabila ada informasi, silakan ke Kodim. Nanti bisa kami sampaikan, tidak lanjutin ke panitia pusat yang ada di Ambon atau Maluku. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Baik, sahabat podcast. Sebelum kita mengakhiri podcast kita di siang hari ini, mohon izin Komandan, mungkin ada pesan-pesan dari Komandan mungkin bagi adik-adik kita yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mungkin bisa memberikan motivasi, semangat buat mereka, Komandan, silahkan. Ya, pesan saya bagi adik-adik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ayo kita rame-rame, kita berbondong-bondong yang ingin mendaftarkan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, baik itu yang Bintara maupun Tamtama, silakan. Ya, ini mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, sampai tanggal 9 Oktober pendaftaran ditutup. Yang perlu kami sampaikan juga, kami ada menyampaikan penekanan yang perlu digarisbawain. Di kesempatan tahun ini, yaitu yang pertama tadi saya sampaikan, perlu diketahui tidak dipungut biaya 1 peser pun, yaitu gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada momen kesempatan, yaitu umur yang tadinya 22 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 24 tahun. Nah, yang ketiga adalah masalah tinggi badan, yang untuk Bintara adalah 163 cm, dan untuk Tamtama 158 cm. Jadi 3 tadi yang saya sampaikan, ya saya mengajak rekan-rekan atau adik-adik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, silakan. Yang mau daftar silakan. Kami juga dari Kodim, apabila membutuhkan konseling atau membutuhkan tanya jawab apa yang perlu disiapkan, silakan datang ke Kodim 1507 Somlaki. Kami buka lebar-lebar bagi adik-adik semua yang mau mendaftarkan. Mungkin itu pesan saya. Saya tekankan lagi, saya himbau lagi bagi adik-adik semua, silakan mendaftar. Apabila ada yang tanyakan, silakan datang ke Kodim. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih sahabat podcast. Terima kasih lagi kepada Komandan Kodim 1507 Somlaki mau memberikan waktu bersama dengan kita, dan kepada para pemirsa juga semua kita yang hadir pada podcast di siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Izin Komandan, podcast ini akan kita tutup. Berkenan kita memberikan salam Tuan Rolat. Izin Komandan sebentar. Hadirin sekalian, para sahabat podcast, kita akan menutup podcast Kodim 1507 Somlaki dengan salam Tuan Rolat.